Pak, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak, saya ingin menyampaikan terkait 3 metode atau 3 pilar penting dalam pekerjaan, yaitu metode IKM, bahasa Inggrisnya Identification, Quantification, dan Managing Risk, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa mengidentifikasi, terus kuantifikasi, dan memanage risiko yang terjadi. Nah, dalam pekerjaan ini kita harus bisa mengidentifikasi atau mengenal atau menjabarkan resiko-resiko permasalahan yang bisa muncul dari pekerjaan itu dulu. Sebagai contoh, dalam proses pengolahan Pak Hasim harus bisa mengidentifikasi, kita tahu kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi di situ. Nah, setelah itu, selain masalah resiko timbulnya masalah pekerjaan, juga dari segi keselamatan. Mengidentifikasi dari pekerjaan asam semut kan menggunakan bahan kimia, otomatis masker, sarung tangan, sampai semuanya harus lengkap, helm dan segala macamnya. Terus itu salah satu contoh. Lalu yang kedua adalah quantification atau kuantifikasi. Itu artinya hal-hal itu harus bisa tertuliskan dalam angka, Pak. Otomatis semua pekerjaan yang tercatat. Jadi ketika mencampurkan asam itu sudah ketemu, Pak. Atau misalnya Pak Nur Hari pada saat giling, catat gilingnya berapa itu ya cuma sedikit atau banyak. Tapi berapa catat gilingnya sekarang? Apakah besok penurunan atau peningkatan? Kalau semakin lama meningkat, angkanya ada, catat gilingnya ketemu, berarti harus ada setting gilingnya atau evaluasi bebuan. Kalau nggak ada angkanya, kita nggak bisa menentukan itu masih batas standar atau enggak. Ketebalan diukur kan, ketebalannya berapa? Anu Pak yang sekarang tebal, anu Pak yang kemarin tipis. Tahu dari mana kalau tidak diukur? Menurut saya segini tipis, menurut Pak Nur Hadi segini yang tipis juga, kan beda. Harus ada standarnya. Itulah kuantifikasi. Termasuk dalam menganalisa resiko. Jadi resikonya sering terjadi yang mana? Contoh, kalau dari giling itu kelihatannya orang itu lebih beresiko apa sih karena di mesin giling kan dari jarak itu baru gilingan, belum yang pengasapan, penyembuhannya Pak Tutup. Ini yang hari ini yang jatuh kok lebih banyak dari yang kemarin. Apakah lembaran tidak utuh? Nah itu harus dikuantifikasi berapa kilo sih. Nah yang terakhir adalah M, managing risk atau memanage risiko tersebut. Jadi kalau misalnya manage ke risiko tersebut, jadi dari hal yang sudah ketemu tadi, apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Contoh, misalnya risiko bahaya di penggilingan. Perlu nggak sih orang ada di situ? Perlu Pak, karena pekerjaan harus gilingan gitu. Kalau memang perlu, berarti nanti dilihat lagi. Bisa nggak kita minimkan risiko? Bisa Pak. Kira harus di cover kan gitu. Rantai harus ditutup sehingga potensi orang kejepit di situ. Nah, itu resiko contoh. Dari pekerjaan juga sama. Ini dari pengolahan ini kok bekuannya terlalu keras, misal basin. Resikonya apa? Kan 3 hari lalu normal, 2 hari lalu normal, yang sekarang nggak normal, otomatis yang nggak normal itu kuantumnya berapa? Oh, berarti ini lihat jam kedatangan segala macam. Jadi setelah melakukan identifikasi dan mengkuantifikasi itu, itu baru kita bisa memanage risikonya karena kita sudah punya cukup data. Jadi itu baik. Jadi IM itu bisa kita terapkan tidak hanya dari untuk pekerjaan, namun juga bisa untuk resiko keselamatan 3 yang terjadi. Bapak-bapak harus mengenali dulu bagaimana caranya kita mau ngasih saran, ngasih usulan, ngasih perbaikan, atau baru bisa mengidentifikasi gimana caranya kita ngomong tingkatnya parah, kurang, sedikit, kecil, banyak, kalau tidak terkuantifikasi. Setelah itu baru kita bisa memanage berdasarkan data-data itu. Kita bisa mengeliminasi pekerjaan itu kalau memang nggak perlu, tapi kalau memang perlu kita bisa mengganti pekerjaan itu. Jadi yang harusnya orangnya di sini kita pakai alat ini yang bahaya, tapi kita ganti. Tapi kalau misalnya kayak giling tetap harus kan, itu mungkin eliminasi substitusi tidak bisa, tapi juga bisa dengan cara direkayasa tekniknya, dikasih cover itu ya. Terakhir APD itu terakhir Pak, pemakaian APD itu terakhir Bu. Jadi
Kalau memang di situ harus orang, harus alatnya itu, harus tempatnya itu, nggak bisa dialihkan, nggak bisa digeser, nggak bisa diganti, baru pakai APD. Jadi sebelum gampangnya Pak ya, sebelum kita mikiri kelengkapan APD wajib memang. Tapi langkah terakhir kita harus pastikan semuanya aman dulu. Jadi sampaikan tadi menjadi dasar untuk Bapak Ibu untuk apa ya bisa dibilang memperbaiki pekerjaan ke depannya supaya lebih baik dan lebih aman beserta selamat. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.